Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Alamanda El Hawa, NPM 21610042 dari Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, semester 4 kelas B. Di sini pada mata kuliah Teknologi Multimedia, dosen pengampu Miss Oktareni Azrina dan Mr. Mezan Al-Khairi Kusuma. Di sini saya akan mengulas materi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah dipresentasikan minggu lalu. Baiklah, kita mulai saja dari kelompok 1. Kelompok 1 berjudulkan materi dari pustakawan dan media pustaka. Menurut Handoyo, profesionalisme pustakawan mengandung arti dari pelaksanaan kegiatan pustakawan didasarkan pada keahlian dan tanggung jawab. Keahlian merupakan dasar dari membuahkan hasil kerja yang tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Jadi, tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Dengan keahlian pustakawan diharapkan mampu mencegah masalah yang tidak dapat dipecahkan orang lain. Tanggung jawab pustakawan tidak sekedar melakukan tugas-tugas rutin berkaitan dengan buku-buku, namun juga berkaitan dengan kegiatan yang bermutu dan yang menghasilkan pertanggungjawaban sesuai prosedur kerja. Secara sederhananya, pustakawan juga harus mengikuti sejumlah pendidikan, pelatihan, dan lainnya yang tidak sembarangan. Syarat-syarat menjadi pustakawan profesional. Untuk menjadi pustakawan yang berkualitas ada 3 komponen, yaitu umum, inti, dan khusus. Intinya, pustakawan harus bisa mengelola perpustakaan, sedangkan khususnya lebih pada spesifik pengkatalogan, temu kembali sistem, kemampuan profesional, dan bergabungnya dengan asosiasi ataupun organisasi lainnya. Sedangkan teknologi merupakan proses metode yang bersifat praktis sebagai ilmu pengetahuan terapan untuk mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, media sebagai pembawa pesan meliputi visual, audio, video, teks, dan simbol. Peranan perpustakaan pertama harus cerdas mengelola koleksi perpustakaan. Pustakawan di perpustakaan khusus misalnya dapat menunjukkan peranan pengelolaan konten lokal organisasi induknya. Kedua, membangun jejaring dengan pustakawan lain untuk memperbanyak jenis pustakawan, yaitu pustakawan umum daerah, pustakawan lembaga hukum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perusahaan khusus, dan sebagainya. Ketiga, peranan perpustakaan meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kapasitas SDM menjadi tanggung jawab industri tempat pustakawan bernaung. Selanjutnya, peluang penerapan perpustakaan yaitu meliputi pilihan teknologi yang beragam dan minimum biaya, standar isi data, dan format data. Baik, selanjutnya untuk materi kelompok 2, konsep teknologi pustaka. Pengertian teknologi pustaka merupakan sistem informasi yang mengelola dan prosesnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian bahan informasi antara lain meliputi bahan cetak, bahan non-cetak, maupun bahan lainnya. Di sini terdapat karakteristik teknologi pustakawan. Yang pertama, yaitu terpenuhinya proses informasi yang ada di perpustakaan untuk menciptakan informasi, mencari informasi, dan menggunakan informasi. Kedua, karakteristiknya yaitu meliputi terpenuhnya koleksi perpustakaan yang terdiri dari data dan metadata. Karakteristik ketiga yaitu integrasi perpustakaan dengan institusi atau organisasi yang lain juga terpenuhi. Karakter integrasi ini yaitu mengembangkan teknologi informasi berupa jejaring networking untuk mengembangkan teknologi dengan menyambungkan yang terpisah menjadi satu titik kumpul. Kelebihan dan kekurangan teknologi pustaka. Yang pertama, memiliki kelebihan seperti library housekeeping, yaitu perawatan atau pengelolaan perpustakaan, informasi retrieval atau temu kembali informasi, dan penelusuran informasi. Kekurangannya yaitu terdapat pada penggunaan komputer yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pekerjaan. Di sisi lain, bisa menimbulkan pengangguran karena bukan pekerjaan semakin berkurang karena adanya komputer
maka kemungkinan penyalahgunaan pada data untuk kepentingan pribadi, kemudahan mengelola informasi dalam bentuk pangkalan data sumber, terakhir pelindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Di sini ada generasi teknologi pustaka, meliputi ada 3 generasi. Yang pertama generasi otomasi, yaitu pada masa generasi manual seperti komputer. Selanjutnya ada generasi kedua, pengembangan seperti contohnya Slim Boolean atau aplikasi Slim cendekianan melati. Selanjutnya generasi 3 yaitu integrasi antara Slim Boolean yang bekerja sama dengan obak. Baiklah, cukup sekian dari kesimpulan yang sudah saya buat dari materi kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.